Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif rahimahullah taala menyatakan wa takunu ma'hu ala ma baqiya minat talaq. Dan kalau ternyata ditakdirkan mereka berdua kembali menikah dengan persyaratan dan ketentuan baru, ya dengan walimah, akad baru, walimah, kemudian mas kawin baru, ada saksi baru, maka mereka kembali dengan sisa-sisa perceraian yang masih ada. Maksudnya apa? Maksudnya seorang suami punya kewenangan menceraikan istrinya secara raj'i, menceraikan dan ada hak untuk rujuk kembali, itu maksimal 2 kali. Itu yang disebut dengan talak raj'i. Setelah menceraikan masih punya hak untuk rujuk. Tetapi ketika lelaki tersebut telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, maka ini disebut dengan talak bain. Dengan demikian, bila seorang lelaki menceraikan istrinya dan kemudian membiarkan istrinya menjalani masa iddah hingga selesai, kemudian suaminya menyesal dan mereka berdua kemudian sepakat untuk menikah kembali dengan akad baru, maka hitungan perceraian mereka telah berkurang 1. Kalau suatu saat nanti mereka bercerai kembali, berarti mereka telah bercerai 2 kali. Kalau kemudian rujuk sekali lagi dan kemudian menceraikan, maka genaplah hitungan 3 kali perceraian yang disebut dengan talak bain. Walaupun proses rujuk tersebut terjadi setelah berakhirnya masa iddah dan rujuk itu terjadi dengan akad baru, wali baru bisa jadi, kemudian mas kawin baru, walimah baru, saksi baru. Perceraian yang telah lalu tetap dihitung. Sehingga disimpulkan tidak ada bedanya rujuk itu dilakukan selama masa iddah masih berlalu atau setelah masa iddah telah berlalu. Perceraian pertama tetap dihitung. Bahkan menurut mayoritas ulama, andai pun wanita tersebut yang diceraikan dan akhirnya berlalu masa iddahnya, menikah dengan lelaki lain, lelaki A menikah dengan wanita B. Setelah menikah, selang berapa lama mereka bercerai. Si A tidak merujuk istrinya sampai istrinya yang bernama B tersebut melalui masa iddah. Masa iddahnya berakhir. Kemudian akhirnya wanita B ini yang namanya Fatimah misalnya. Fatimah ini dinikahi oleh lelaki lain, si C namanya. Maka kalau suatu saat si C menceraikan si B dan si C ini tidak merujuk istrinya, sehingga si B ini menjalani masa dan sampai berakhir. Setelah bercerai dari si C atau mungkin ditinggal mati oleh si C, si B, si Fatimah ini, wanita ini nikah lagi dengan si A, maka pernikahan yang kedua ini tetap mengakomodir, memperhitungkan perceraian yang pernah terjadi, sehingga mereka menikah dengan sisa talak raj'i yang ada. Kalau mereka sudah bercerai sekali, maka suami hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk menceraikan istrinya yang dianggap sebagai talak raj'i. Kalau sampai terulang 2 kali, maka terjadilah talak bain. Sehingga adanya pernikahan dengan lelaki lain pasca perceraian pertama itu tidak menghapuskan, tidak menggugurkan perceraian pertama. Perceraian pertama tetap diakomodir dalam hitungan hak cerai. Sehingga kalau ternyata setelah menikah dengan lelaki kedua dan kemudian bercerai, nikah lagi dan kemudian bercerai, maka talak raj'inya telah berakhir. Kalau kemudian mereka nikah lagi, maka untuk ketiga kalinya ketika mereka menceraikan itu sudah dianggap sebagai talak bain. Ini pendapat yang dianut dan difatwakan oleh mayoritas ulama, dan itulah pendapat yang wallahu ta'ala lebih kuat. Walaupun sebagian ulama mengatakan adanya pernikahan dengan lelaki lain setelah perceraian pertama itu menyebabkan hitungan perceraian itu dimulai dari 0 lagi, dimulai dari pertama lagi. Hitungannya diulang lagi. Tetapi pendapat ini kurang begitu kuat. Apalagi ditinjau dari illah ataupun hikmah adanya perbedaan antara talak raj'i dan talak bain. Secara historikal, dahulu orang-orang Arab, kaum laki-laki itu bersikap arogan kepada kaum wanita. Ketika mereka menikahi seorang wanita, seringkali mereka tidak rela bila wanita tersebut walaupun telah diceraikan, dinikahi oleh lelaki lain. Betul-betul dia ingin bagaikan memenjarakan wanita itu. Sehingga walaupun dia ceraikan, maka wanita itu akan menjalani masa iddah. Ketika hendak berakhir masa iddahnya, dirujuk kembali. Dia rujuk lagi.
Setelah sekian lama, diceraikan lagi. Mulailah wanita itu masuki masa iddah. Ketika masa iddahnya hampir berakhir, dirujuk lagi dan demikian seterusnya. Sehingga wanita itu terkatung-katung. Statusnya tidak jelas. Dia sebagai istri tapi tidak diperlakukan dengan baik selayaknya istri. Diceraikan tapi juga tidak dibiarkan berlalu sehingga dia bisa menikah dengan lelaki lain. Terus digantung nasibnya. Maka Islam melarang, membatasi kewenangan menceraikan istri, bahwa suami yang telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, maka dia tidak bisa rujuk kepada istrinya sampai si istri itu menikah dengan lelaki lain, mencoba pengalaman baru, membuka lembaran baru, berusaha mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan lelaki lain. Kenapa? Karena lelaki pertama terbukti gagal sebanyak 3 kali. Kesempatan untuk mencoba membangun rumah tangga yang sakinah itu ternyata selalu berujung pada kegagalan dan perceraian. Tentu tidak tepat bila lelaki ini terus dibiarkan mencoba yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menjerumuskan satu dari mereka atau kedua-duanya dalam perbuatan yang sia-sia atau saling menzalimi, saling menyakiti, bahkan menabur benih-benih dendam di antara mereka. Nah, kalau dilihat dari hikmah ini, maka lelaki yang telah menceraikan istrinya dan kemudian membiarkannya berlalu, menjalani masa iddahnya hingga berakhir, sehingga wanita itu menikah lagi dengan lelaki lain, dan ternyata diceraikan pula, atau ditinggal mati oleh lelaki kedua, suami kedua. Maka ketika wanita itu dan lelaki pertama, suami pertama memutuskan untuk menikah lagi, maka alasan yang tadi di atas bahwa membuka kesempatan bagi orang lain, mencegah terjadinya praktek zalim menzalimi, dendam, kesumat yang terus berkobar antara mereka berdua, itu tentu relevan ya. Sehingga pendapat jumhur yang mengatakan bahwa walaupun wanita itu telah menikah dengan lelaki lain, maka hitungan perceraian tetap tidak berubah. Kalau dia telah menceraikan sekali sebelumnya, maka perceraian itu tetap dihitung. Ini pendapat yang lebih kuat dan itu pendapat mayoritas ulama. Ini yang kami bisa jelaskan dan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda semuanya dan menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil hikmah pelajaran agar rumah tangga yang kita impikan sebagai baiti jannati betul-betul terwujud di rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.